Hey, what's up Signal Seekers? Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, kebetulan waktu sedang menunjukkan pukul 17.46 dan kita mau sama-sama mengulas nih kenapa ya kok banyak banget trader beginner atau pemula itu yang mengalami kegagalan saat melakukan trading. Nah, apa aja sih sebab-sebabnya yang menyebabkan kerugian lebih lanjut atau yang menyebabkan mereka justru merasa trauma masuk kembali ke dalam dunia trading? Nah, biasanya banyak nih yang melakukan hal-hal ini untuk para trader pemula. Hal pertama yang menjadi kesalahan mereka yaitu biasanya adalah persiapan yang kurang matang. All event yang kita laksanakan, segala hal yang kita lakukan memang butuh yang namanya persiapan, bener nggak? Terus di komen ya kalau enggak apa alasannya. Jadi segala sesuatu itu butuh persiapan. Kalau misalnya teman-teman nggak melakukan persiapan, teman-teman tiba-tiba langsung terjun gitu aja dalam melakukan sesuatu, ya memang bisa berhasil, tapi kesempatan berhasil akan lebih kecil daripada kesempatan teman-teman gagal. So, lakukan persiapan. Persiapannya apa aja sih untuk para trader pemula yang mau masuk ke dalam industri trading? Ya, teman-teman harus belajar dulu melakukan strategi trading itu dengan pembelajaran yang benar. Belajar yang benar di tempat yang benar, di platform yang benar. Nah, setelah belajar, teman-teman bukan cuma belajar secara materinya aja ya, tapi teman-teman juga harus mulai masuk ke demo trading. Jadi teman-teman melakukan demo terlebih dahulu, melakukan analisa di akun demo, jangan langsung akun real. Jadi teman-teman bisa menganalisa nih seberapa besar teman-teman bisa menahan kerugian dan seberapa besar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Money managementnya harus benar-benar diatur. Nah, teman-teman perlu belajar banyak hal tentang istilah-istilah di dalam forex. Terus teman-teman harus melakukan pencarian atau penggalian ilmu dari orang-orang yang sudah lama di bidang forex ini. Kemudian kesalahan yang kedua yang biasanya membuat para trader beginner ini jadi gagal adalah memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi di dunia trading. Paling gampang ya, jadi teman-teman itu biasanya dapat bujuk rayu dari para marketer trading di luar sana kalau trading itu adalah suatu bisnis yang sangat menjanjikan gitu. Jadi kalau teman-teman punya uang misalnya 10 juta nih atau 20 juta atau 30 juta atau mungkin 100 juta, dalam sebulan teman-teman bisa dapat 1 miliar, 2 miliar gitu. Dengan strategi A, B, C, D ya, dengan kegiatan yang meyakinkan itu biasanya teman-teman punya ekspektasi yang tinggi bahwa saat teman-teman ada di industri trading itu teman-teman bisa melakukan perdagangan yang super wow sehingga teman-teman mendapatkan hasil yang super wow juga. Berhenti sampai situ. Padahal teman-teman harus mengingat bahwa resiko yang ada dalam perdagangan di industri forex trading ini cukup besar juga sebanding dengan profit yang bisa didapatkan. High risk, high return. Jadi ekspektasi yang terlalu berlebihan itu membuat teman-teman jadi sembrono gitu ya. Wah, kalau aku nggak dapat uang segini, aku punya modal $1.000 nih. Kalau aku nggak dapat duit $2.000 dalam sekali trading, saya nggak mau berhenti, misalnya seperti itu. Atau karena ekspektasinya terlalu tinggi, jadi waktu terjadi floating minus, teman-teman jadi mudah kecewa atau bahkan sebaliknya malah menahan-nahan, sehingga akhirnya malah terjadi kerugian yang lebih besar gitu. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kekurangan modal. Kekurangan modal itu yang gimana sih? Kok bisa ada definisi kekurangan modal? Setiap orang punya standar modal yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang 10 juta itu kecil, ada yang bilang 100 juta itu kecil, ada yang bilang 1 miliar itu kecil, ada yang bilang 1 juta sudah besar. Macam-macam ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan modal yang teman-teman punya itu di platform yang sesuai dengan modal teman-teman. Jadi para signal seekers nih harus ngerti kekurangan seberapa besar sih modalnya signal seekers yang mau digunakan untuk masuk ke dalam industri trading.
Kemudian teman-teman harus hitung kira-kira kalau teman-teman mau dagang satu pair mata uang itu bisa tahan sampai berapa modalnya. Jadi semuanya itu harus dihitung di awal, jangan tiba-tiba aja nih punya uang 100 juta terus marketingnya bilang yuk trading di tempat kami satu hari cukup pasang 1 poin misalnya. Terus teman-teman sudah bayangin kok kalau satu hari 1 poin, 1 lot bisa dapat sehari 1 juta atau mungkin sehari bisa 10 poin, 10 juta. Kalau 10 hari udah bisa 100 juta. Jangan berpikiran ke itu dulu deh. Teman-teman harus nyesuaiin dulu seberapa besar modal yang mau teman-teman tanggung, seberapa besar modal yang mau para signal seekers di sini itu berikan gitu untuk bisa para signal seekers di sini planningkan berapa banyak perdagangan yang mau signal seekers gunakan. Kemudian hal selanjutnya yang juga jadi kesalahan nih para trader pemula itu melakukan over trading. Mengemang nggak? Yang namanya over itu pasti menyebalkan ya para signal seekers. Kalau kita tahu overacting, overdosis, over apalagi suara saya mulai hilang. Over apa lagi nih? Pokoknya sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan itu pasti jadi sesuatu yang tidak baik. Sama halnya seperti over trading. Jadi misalnya nih kita ngomongin ambil satu posisi buy atau sell di satu titik tertentu ya. Kemudian grafiknya nggak bersahabat. Misalnya kita buy emas di angka 1400, kecil banget. Buy emas di harga 1700 misalnya. Kemudian ternyata turun tuh, nggak jadi naik ke 1701 tapi malah turun ke 1690 atau 1680. Terus teman-teman sebel, akhirnya teman-teman malah buka posisi lagi, kemudian harganya turun, buka posisi lagi, dikejar terus. Teman-teman nggak planning seberapa banyak para signal seekers di sini bisa menahan posisi yang salah itu tadi, seberapa banyak deretan posisi yang mau signal seekers ambil, akhirnya malah jadi trading yang berlebihan, ambil banyak posisi. Kemudian signal seekers baru untung sedikit, wah sudah pingin trading terus-terusan gitu ya, klik lagi, diklik lagi, sudah untung diklik, rugi diklik. Jadi pokoknya akhirnya bukan berdasarkan kepada seberapa besar target keuntungan atau kerugian yang mau didapat sama signal seekers, tapi targetnya berubah jadi seberapa besar, seberapa banyak klik trading yang signal seekers lakukan. Nah itu hal yang tidak baik. Jadi lebih baik signal seekers melakukan trading yang standar aja, sehari berapa poin yang mau signal seekers kejar, begitu sudah tercapai berhenti. Signal seekers harus mulai merefreshingkan pikiran para signal seekers gitu. Jadi jangan terus-terusan melakukan hal yang tidak perlu, grafiknya dilihatin terus, akhirnya tradingnya terus-terusan, itu nggak penting. Justru itu bisa membuat para signal seekers rugi. Oke, sampai di sini ya perbincangan malam hari ini. Next kita akan ketemu dengan bahasan lainnya. Kalau signal seekers ingin membahas tentang suatu hal, khususnya para trader pemula, boleh dituliskan di kolom komentar, so kita bisa bahas sama-sama. Salam sehat signal seekers, bye bye.